and she's given me her blessing. Jodie loves BSB as much as I do, obviously. We always had our sights set on having a superbike team in the future. Free practice di sirkuit Motorland Aragon kembali menjadi sorotan tajam. Bukan hanya soal persaingan sengit antar pembalap muda dunia, tapi juga menyangkut nasib Veda Ega Pratama yang makin terlihat tak cocok dengan motor Honda yang dinaunginya. Ini bukan soal kualitas mesin, tapi memang tak cocok dengan gaya balap Veda yang mengatur ritme lap dan meledak di sisa lap. Veda memulai sesi free practice dengan performa yang cukup menjanjikan, namun catatan waktunya langsung tertinggal sejak lap-lap awal. Ia terlihat harus terus mengejar ketertinggalan dari grup pembalap terdepan yang mendominasi oleh rider-riders tim pabrikan lain. Masalah utama tampaknya masih berputar pada output mesin Honda yang tak mampu memberikan dorongan maksimal, terutama di trek lurus. Veda yang tampak harus bekerja ekstra keras sejak awal race, dan kondisi itu membuatnya kehabisan tenaga di lap-lap akhir. Wajah frustasi Veda saat turun dari motor di pedok memperlihatkan segalanya. Ia sempat terlihat berdiskusi cukup lama dengan mekanik tim, seolah mengungkapkan ketidakseimbangan antara kerja kerasnya dan respon mesin yang minim. Meski sempat naik posisi di free practice 2, usaha Veda nyatanya lebih banyak disebabkan kemampuan individunya sebagai pembalap, bukan dukungan dari motor yang ia pakai. Free practice ini sekali lagi membuka mata publik, bukan soal siapa yang tercepat, tapi seberapa besar beban yang dipikul seorang Veda Ega Pratama untuk terus bersaing di level atas, dengan motor yang tampaknya memang bukan gaya balapnya. Michael Laverty, masalahnya bukan di mesin, tapi Veda tak cocok dengan Honda. Sorotan terhadap performa Veda Ega Pratama bersama Honda di Junior GP makin tajam. Kali ini, komentar datang dari ex pembalap MotoGP dan analisis balap Junior GP, Michael Laverty, yang menilai masalah utama bukan pada kualitas mesin Honda semata, melainkan ketidakcocokan strategi balap Veda dengan karakter motor pabrikan asal Jepang tersebut. Dalam wawancara terbaru, Michael Laverty menegaskan bahwa gaya pembalap Veda yang cenderung strategis dan penuh perhitungan justru terhambat oleh karakter mesin Honda. Bukan karena Veda tak berbakat, melainkan motor yang ia tunggangi tak mampu mengakomodasi pendekatan balapnya yang khas. Di Red Bull Rookie Cup dengan pabrikan KTM, Veda bisa menjalankan strateginya dengan baik. Ia sering berada di tengah grup pembalap dan tiba-tiba meledak di beberapa lap terakhir. Tapi di Honda, daya ledak itu tidak tersedia, ungkap Michael Laverty. Gaya khas Veda yang bermain aman di awal dan meledak di akhir terbukti efektif di Rookie Cup, di mana ia mampu bersaing sengit dengan para riders Eropa menggunakan motor KTM yang dikenal agresif di sektor akhir balapan. Namun di Junior GP, strategi serupa justru jadi bumerang. Veda tertinggal sejak awal dan kehabisan tenaga di akhir. Motor Honda disebut tak mampu memberikan akselerasi mendadak yang dibutuhkan untuk mengejar di fase-fase krusial balapan. Bukan berarti Honda mesin jelek, tapi mereka punya karakteristik yang berbeda. Veda butuh motor yang meledak cepat di akhir, bukan motor yang datar dari awal hingga akhir, tambah Laverty. Pernyataan Laverty memperjelas bahwa semua pembalap bisa cocok dengan setiap pabrikan. Kombinasi antara karakter motor dan gaya balap menjadi faktor penting, dan saat ini Veda tampaknya sedang berjuang menemukan harmoni itu di bawah bendera Honda. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin karir Veda bisa kembali ke arah yang lebih eksplosif, asalkan ia mendapat kesempatan membela pabrikan yang sesuai dengan gaya tempurnya. Apakah KTM atau tim lain yang lebih cocok akan meliriknya kembali? Veda harus segera menemukan strategi baru di ajang FIM Junior GP, gunakan mesin Honda. Pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama, kini menghadapi tantangan besar di Junior GP.
Bersama pabrikan Honda, Veda terpaksa untuk mengubah total pendekatan di lintasan. Pasalnya karakter mesin Honda yang kalah tenaga dibanding rival membuat strategi balap Veda di masa lalu tak lagi bisa diterapkan. Saat tampil di Red Bull Rookie Cup, Veda dikenal piawai memainkan strategi sergap di akhir lap, menjaga posisi di tengah grup, dan meledak di beberapa lap terakhir. Strategi ini sangat efektif karena ditopang oleh motor yang akselerasi kuat seperti milik KTM. Namun kini dengan motor Honda yang dinilai kalah tenaga terutama di sektor lurus, Veda tak bisa lagi mengandalkan gaya balap itu. Kondisi ini memaksa Veda untuk bereksperimen dan menemukan strategi baru. Tak hanya soal pengereman dan racing lane, tapi juga pemilihan momen overtake dan cara bertahan dari serangan lawan yang jauh lebih kuat secara mesin. Di sesi free practice 2 terakhir di Aragon, Veda terlihat mencoba beberapa pendekatan berbeda. Ia memulai lap lebih agresif dan lebih sering melakukan overtaking di sektor tikungan, bukan menunggu di lap-lap akhir seperti biasanya. Meski belum membuahkan hasil maksimal, langkah ini jadi sinyal bahwa Veda tengah membentuk ulang jati diri balapnya. Dari pembalap yang mengandalkan momentum ledakan akhir, menjadi sosok yang harus pintar membaca peluang di tengah keterbatasan. Perjalanan Veda bersama Honda mungkin belum ideal, tapi dari tekanan inilah muncul karakter pembalap sejati. Strategi baru sedang diracik dan jika berhasil, bukan tidak mungkin Veda justru akan lahir kembali sebagai pembalap yang jauh lebih komplit. Veda harus pertimbangkan pabrikan lain jika tak membuahkan hasil musim ini dengan Honda. Musim ini menjadi ujian paling berat bagi Veda Ega Pratama di tengah ekspektasi tinggi sebagai pembalap masa depan Indonesia. Realita di lintasan menunjukkan hasil sebaliknya. Bersama pabrikan Honda, Veda masih kesulitan menembus podium. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, hingga akhir musim, satu keputusan besar harus diambil, pindah pabrikan. Ini sudah di pertengahan seri akhir kompetisi Junior GP. Veda belum sekalipun menginjakan kaki di atas podium. Bukan karena kurangnya bakat, tapi karena performa motor Honda yang disebut tak cocok dengan gaya balap Veda. Daya ledak Honda tertinggal jauh dari rival membuat Veda harus kerja keras ekstra hanya untuk bertahan. Kesetiaan pada pabrikan memang penting, tapi karir Veda tak bisa terus disandera oleh mesin yang stagnan. Waktu berjalan dan banyak talenta muda lain sedang menanjak. Jika Veda terlambat mengambil keputusan, dia bisa tertinggal dalam persaingan. Tak sedikit pihak yang meyakini bahwa Veda akan lebih berkembang jika bergabung dengan KTM, tim yang punya rekam jejak melahirkan juara seperti Veda. Jika akhir musim tetap tanpa podium, maka ini bukan hanya peringatan, tapi panggilan untuk perubahan. Veda harus mulai mempertimbangkan apakah masih mau bertahan bersama pabrikan yang belum bangkit, atau mulai membuka lembaran baru bersama tim yang bisa mengangkat potensinya ke level tertinggi. Jadi menurut kalian apakah Veda memang tak cocok dengan pabrikan Honda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.